Para penonton yang terkasih, hari ini kami akan menceritakan kisah yang mengharukan tentang seorang pemotong kayu miskin yang membuat semua orang berteriak setelah mendengarnya. Di sebuah wilayah di India, tinggallah seorang pemotong kayu yang saleh. Ia adalah orang yang sangat beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya di antara hamba-hambanya yang istimewa sejak kecil. Dan istri pemotong kayu ini juga sangat salehah. Mereka berdua sering beribadah kepada Allah bersama-sama. Istri pemotong kayu ini sedang hamil. Kemudian suatu hari tiba, Allah menganugerahi mereka seorang putra yang tampan seperti rembulan. Pasangan suami istri ini sangat mencintai putra mereka. Namun, sejak putra pemotong kayu lahir ke dunia, istrinya mulai sakit-sakitan. Meskipun telah menjalani banyak perawatan, istri pemotong kayu itu meninggal dunia. Kesedihan ini sangat menghantui pemotong kayu. Pemotong kayu itu mencari nafkah dengan memotong kayu di hutan untuk menghidupi dirinya dan putranya. Ketika ia pergi menggembalakan kambing-kambingnya, ia juga membawa serta putranya. Ketika putranya lapar, ia akan memerah susu kambing dan memberikannya, lalu menidurkannya di bawah pohon. Kambing-kambingnya merumput, dan ia duduk di bawah pohon untuk beribadah. Ketika kambing-kambingnya selesai merumput dan kembali, ia membawa pulang putra dan kambing-kambingnya. Hari-hari berlalu seperti itu. Suatu hari, putra pemotong kayu itu tumbuh dewasa. Pemotong kayu itu berpikir, "Sekarang aku akan menikahkan putraku. Jika ada menantu perempuan di rumah, dia akan mengurus pekerjaan rumah, sehingga ibadahku tidak akan terganggu." Namun, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Menantunya akan membuatnya melihat bintang di siang hari. Ia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Kemudian pemotong kayu yang sudah tua ini menikahkan putranya. Rumahnya hanya memiliki 2 kamar. 1 kamar diberikan kepada putra dan menantunya, dan di kamar yang lain, ia beribadah kepada Allah. Putra dari pemotong kayu yang saleh ini mulai bekerja di ladang. Pagi hari ketika ia hendak pergi bekerja di ladang, ia berkata kepada istrinya, "Jagalah ayah, karena beliau telah merawatku dengan sangat baik sejak kecil. Sekarang adalah kewajiban kita berdua, sebagai suami istri, untuk menjaganya. Dan ingat satu hal, ayahku adalah seorang hamba yang taat beribadah. Jangan mengganggu ibadahnya." Setelah mengatakan itu, ia pergi bekerja di ladangnya. Selama beberapa hari, menantu perempuan pemotong kayu itu melakukan pekerjaan rumah, mencuci piring, dan memasak makanan. Pemotong kayu yang saleh itu sangat senang melihat semua ini. Ia mulai bersyukur kepada Allah. "Waktu yang aku gunakan untuk bekerja, sekarang akan aku gunakan untuk beribadah kepada Allah." Orang tua yang saleh itu berwudu, mengambil tasbih dan Al-Quran, dan pergi ke hutan bersama kambing-kambingnya. Ketika ia kembali setelah menggembalakan kambing dan memotong kayu, ia melihat bahwa menantunya tidak keluar dari kamar, dan tidak ada makanan yang dimasak di rumah. Pemotong kayu itu berpikir, "Mungkin menantuku sedang sakit." Ia segera maju dan menguleni tepung sendiri, memanggang roti, memasak makanan, dan melanjutkan ibadahnya. Ketika menantunya keluar dari kamar pada malam hari, ia terkejut melihat bahwa semua pekerjaan rumah telah selesai dan makanan sudah tersedia. Ia sangat senang. Sejak hari itu, ia mulai melakukan sandiwara yang sama setiap hari. Dan setiap hari, pemotong kayu yang malang itu melakukan semua pekerjaan rumah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini, pemotong kayu ini tidak bisa tidur nyenyak, sehingga ia mulai sakit-sakitan. Suatu hari, ia menghabiskan seluruh malam untuk beribadah kepada Allah. Ia bahkan melakukan salat tahajud dan salat fajar. Setelah itu, ia membaca Al-Quran untuk waktu yang lama, lalu pergi ke hutan bersama kambing-kambingnya. Ketika ia kembali, menantunya sekali lagi tidak keluar dari kamar. Pemotong kayu yang saleh itu berpikir, "Mungkin menantuku sakit lagi hari ini, itu sebabnya dia tidak bisa memasak." Pemotong kayu yang saleh ini sekali lagi memasak makanan sendiri dan melakukan semua pekerjaan rumah. Kemudian, ia pergi ke hutan bersama kambing-kambingnya. Suatu hari, putra dari orang tua yang saleh ini berkata, "Ayah, jangan bawa kambing-kambing ke hutan lagi.
Tinggalkan pekerjaan mengurus kambing dan jangan memotong kayu lagi. Ayah tidak perlu pergi ke hutan. Ayah tinggal di rumah dan beribadah kepada Allah saja. Pemotong kayu yang saleh itu berkata, "Nak, memelihara kambing adalah sunnah, dan melakukan pekerjaan rumah sendiri juga sunnah. Itu sebabnya aku melakukan pekerjaan rumahku sendiri." Putranya berkata, "Tidak, ayah. Tangan ayah yang sudah tua tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan rumah sendiri. Dulu ayah terpaksa melakukannya ketika aku masih kecil. Sekarang ayah tidak punya alasan lagi. Tanggung jawab rumah tangga adalah milik menantu ayah. Dan tanggung jawab di luar adalah milikku. Sekarang ayah hanya perlu duduk di kamar dan beribadah kepada Allah. Jika ayah membutuhkan sesuatu, aku akan membawakannya." Suatu kali, putranya pergi bekerja di ladang. Orang tua yang saleh itu sedang duduk di kamarnya dan beribadah kepada Allah. Ketika ia berbaring di dipan untuk beristirahat sebentar, menantunya datang ke kamarnya dan berkata, "Ayo bangun, sudah cukup istirahatnya. Sekarang bangun dan lakukan semua pekerjaan rumah." "Siapa yang akan melakukannya? Aku sudah menunggu di luar sejak tadi, berharap orang tua ini bangun dan bekerja." Ia bangun dan berjalan perlahan-lahan keluar. Menantunya mengikutinya dan mulai berteriak keras, "Ayo, bersihkan semua piring." Dan setelah membersihkan piring, sapu dan pel juga seluruh rumah. "Sampai kapan kamu akan makan roti gratis dengan duduk-duduk di rumah? Dan ingat, seandainya istrimu masih hidup pun, aku akan tetap menyuruh kalian berdua melakukan pekerjaan ini." Pemotong kayu yang malang itu mulai membersihkan piring sambil terbatuk-batuk. Setelah piring bersih, menantunya meletakkan ember berisi pakaian di depannya dan berkata, "Cuci dan jemur semua pakaian ini." Pakaian belum setengah tercuci ketika azan zuhur berkumandang. Orang tua itu segera berwudu. Ia mengambil sajadah untuk dibentangkan, tetapi menantunya merebut sajadah itu dan melemparkannya. Ia berkata, "Cara apa ini? Meninggalkan pekerjaan dan terus duduk di sajadah. Lihatlah kondisi kamarmu. Bau busuk selalu tercium dari tempat tidurmu." Ketika ia mengambil sajadah lagi dan membentangkannya, menantunya berdiri di atas sajadah itu dan dengan paksa menarik lengan ayah mertuanya, menyuruhnya mencuci semua pakaian. Setelah mencuci pakaian, ia berpikir untuk mengerjakan salat yang tertinggal, qada. Namun, menantunya datang lagi dan mulai memberi perintah. Ia berkata, "Aku biasa minum teh dengan susu segar pada siang hari di rumahku sendiri. Sejak aku datang ke sini, aku bahkan tidak mendapatkan teh susu segar. Dan di atas itu semua pekerjaan rumah diserahkan kepadaku. Dan dengarkan baik-baik, ketika putramu pergi dari rumah, kamu sendiri yang harus melakukan semua pekerjaan di rumah ini. Aku bukan pelayan ayahmu, yang harus memasak untukmu." Sekarang, pemotong kayu yang malang itu melakukan pekerjaan sepanjang hari dan beribadah kepada Allah sebisa mungkin dengan bersembunyi dari menantunya. Karena usianya yang semakin tua, ia menjadi sangat lemah. Suatu hari, ia menghabiskan sepanjang hari melakukan pekerjaan rumah, kemudian beribadah kepada Allah, dan tidak bisa tidur nyenyak. Ia jatuh sakit, dan bahkan dalam keadaan sakit, ia menghabiskan seluruh malam untuk beribadah kepada Allah. Ia melakukan salat tahajud, salat fajar, dan setelah itu, ia membaca Al-Quran untuk waktu yang lama. Ini adalah rutinitasnya selama 3 hari. Malam hari beribadah, siang hari bekerja, dan bahkan saat bekerja, ia selalu mengucapkan zikir kepada Allah, karena ia merasa sudah lama tidak beribadah kepada Allah dengan benar. Pada hari ketiga, ketika pemotong kayu itu mulai mencuci piring, piring-piring itu jatuh dari tangannya dan tidak bisa dibersihkan dengan baik. Menantu perempuan pemotong kayu itu mengambil piring-piring itu dan memukulkannya ke tangan pemotong kayu, sambil berkata, "Bersihkan piring-piring ini lagi. Kita bukan binatang yang makan di piring kotor." Pemotong kayu yang malang itu mengumpulkan semua piring lagi dan mulai membersihkannya. Sambil membersihkan piring, ia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke atas piring-piring itu. Menantu yang kejam ini sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Ia mulai mencoba membangunkannya dengan tendangan sepatunya. Ketika ia tidak bisa bangun meskipun ditendang,
menantunya berkata. Orang tua ini selalu berbuat sandiwara, dan ia pergi berbaring di kamarnya. Begitu terdengar suara pintu luar dibuka, ia berlari keluar. Pemotong kayu itu masih tergeletak tengkurap di antara piring-piring di bawah terik matahari. Putranya berlari menghampiri ayahnya dan berkata kepada istrinya, "Mengapa ayah tergeletak di antara piring-piring? Apakah ayah sedang mencuci piring? Lihatlah, ada sabun di tangan ayah." Istrinya berkata, "Aku tidak pernah menyuruhnya melakukan pekerjaan apapun. Sebenarnya, beliau sudah terbiasa melakukan pekerjaan sendiri sejak awal. Sekarang jangan buang waktu dengan bicara. Cepat bawa beliau ke tabib." Putranya segera membawanya ke tabib. Tabib memberinya obat dan berkata, "Jaga baik-baik makanannya karena dia sangat lemah. Dia butuh istirahat. Saya rasa dia tidak cukup tidur. Dia selalu terlihat lelah." Jika pemotong kayu itu mau, ia bisa saja menceritakan segalanya kepada putranya. Tetapi karena ia adalah seorang yang saleh, ia tidak ingin merusak rumah tangga putranya. Keesokan harinya, ketika putranya pergi ke ladang, menantu perempuan pemotong kayu itu segera datang ke kamarnya dan berkata, "Orang tua, bangun. Berapa lama kamu akan berpura-pura sakit? Lihatlah betapa kotornya rumah ini. Kamu malah sibuk istirahat." Pemotong kayu itu, dengan menyebut nama Allah, bangun dengan susah payah dan segera mulai batuk. Napasnya menjadi sulit karena batuk. Ia berpikir, "Sebaiknya aku buat teh dulu dan meminumnya agar tenggorokanku sedikit lega. Setelah itu aku akan mencuci piring." Baru saja ia mengambil wadah untuk membuat teh, menantunya datang dengan sapu di tangan dan berkata, "Ayo, bersihkan dulu. Kamu lebih memikirkan teh daripada kebersihan." Karena sakit, ia hanya bisa membersihkan sedikit dalam 2 jam, dan napasnya mulai terengah-engah lagi. Ia berpikir, semua ini akan terus terjadi. Mengapa aku tidak membaca Al-Quran dulu? Pemotong kayu itu mengumpulkan keberanian untuk berwudu. Dengan tangan gemetar, ia membuka Al-Quran dan mulai membacanya. Menantu yang kejam itu mengetahui bahwa orang tua itu sedang membaca Al-Quran. Maka ia segera mengambil sapu dan mulai memukulinya dengan sapu. Ia memukulinya. Tetapi pemotong kayu yang malang itu melanjutkan pembacaan Al-Qur'annya dalam diam. Menantu yang kejam ini memukul bahunya dengan sapu sebanyak 3 kali. Orang tua itu menangis kesakitan. Ia menutup Al-Qur'an, berdiri dengan cepat, dan berkata, "Nak, aku tidak punya kekuatan lagi untuk bekerja. Aku tidak punya energi. Aku sudah bekerja sepanjang hidupku, tetapi sekarang aku tidak mampu lagi. Apa yang harus kulakukan?" Ia berkata, "Ketika azan berkumandang, kamu mendapatkan banyak waktu luang. Kamu mendapatkan banyak kekuatan. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk bangun dan salat? Orang tua, dengarkan baik-baik. Kalau kamu terus berlama-lama di lantai sepanjang hari, jika kamu melakukan ini lagi di depanku, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Begitu banyak uang yang dihabiskan untukmu. Begitu banyak biaya obat-obatan. Sekarang cepat bersihkan seluruh rumah. Putramu akan segera datang. Jika kamu mencoba memberitahu putramu, aku akan merusak rumah tangga putramu." Pemotong kayu itu diam setelah mendengar ancamannya. Kemudian pemotong kayu itu diam-diam bangun dan mulai membersihkan seluruh rumah. Sambil membersihkan, napasnya tersengal-sengal. Ia pergi ke kamarnya dan segera mencari obat. Setelah menemukan obat, ia keluar, mengambil segelas air, dan hendak meminum obatnya. Tetapi menantu yang kejam itu merebut obat itu dan membuangnya ke tempat sampah, sambil berkata, "Kamu tidak akan mati secepat itu." Kemudian, dengan napas yang terengah-engah, ia membersihkan seluruh rumah. Pemotong kayu yang malang itu beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi dari menantunya di malam hari dan berbicara kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku ingin sekali pergi jauh dari rumah ini, karena dengan tinggal di rumah ini, aku tidak bisa beribadah kepada MU dengan benar." Orang tua pemotong kayu itu duduk di sajadahnya sepanjang malam dan menangis. Ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Setelah selesai salat tahajud, ia melipat sajadahnya, mengambil tasbih, dan Al-Quran di tangan, lalu pergi dari rumah menuju hutan. Suara azan fajar bergema.
Orang tua yang saleh itu terus berjalan. Ia sendiri tidak tahu kemana ia akan pergi. Angin sejuk berhembus di jalan. Rasanya seperti seluruh burung dan makhluk hidup sedang memuji Allah. Ia juga membentangkan sajadah di bawah pohon dan mulai beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Anak itu menangis sangat keras, seolah-olah anak itu sangat kesakitan. Ketika ia membuka mata, ia melihat seorang pria berlari membawa seorang anak kecil. Pemotong kayu itu mendekatinya dan bertanya, "Mengapa anak ini menangis?" Pria itu terlalu sibuk dengan penderitaan anaknya sehingga ia hanya berlari sambil membawa anaknya. Ia hanya ingin menghilangkan rasa sakit anaknya. Ia ingin segera pergi ke tabib. Pria itu mengabaikan perkataan pemotong kayu dan terus berjalan. Kemudian pemotong kayu itu berkata dari belakang, "Jika anak ini tidak diobati dalam 10 menit, racun dari makhluk berbisa itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya." Sekarang pria itu terkejut. Bagaimana orang tua ini tahu bahwa anaknya digigit oleh makhluk berbisa? Pria itu segera berbalik ke arah pemotong kayu dan berkata, "Bisakah Anda mengobati anak saya? Anak saya digigit ular." Pemotong kayu itu membaringkan anak itu, memegang tangannya, dan mulai membacakan sesuatu di mulutnya. Setelah membaca doa, orang tua pemotong kayu ini meniupkan napasnya ke tempat gigitan ular itu, dan ia mengulangi perbuatan ini 3 kali. Anak itu bangun dan mulai berjalan. Pria itu berlutut di kaki pemotong kayu dan mengucapkan terima kasih. Pria itu berkata, "Anda datang seperti malaikat bagi putra saya. Saya baru pertama kali melihat Anda di wilayah ini. Dari mana Anda berasal? Di mana rumah Anda?" Pemotong kayu yang saleh itu tersenyum dan berkata, "Apakah ada orang yang memiliki rumah sendiri di dunia ini? Kita semua di sini adalah musafir. Saya hanya ingin beribadah kepada Allah. Saya selalu beribadah di hutan ini. Sekarang saya akan mencari tempat tertentu untuk beribadah." Pria itu berkata, "Orang yang menyelamatkan hidup adalah Allah, tetapi Anda adalah alasan mengapa hidup anak saya diselamatkan. Saya bisa melakukan ini untuk Anda." Orang tua yang saleh itu berkata, "Tidak, Nak, yang maha menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pria itu membawa pemotong kayu yang saleh itu ke rumahnya. Ia memberinya sebuah kamar tempat pemotong kayu itu beribadah. Di rumah pria itu hanya ada saudara perempuannya dan putranya yang tinggal. Istri pria itu telah meninggal, dan saudara perempuannya belum menikah. Dia adalah hamba Allah yang sangat salehah. Ia ingin belajar agama Allah dan menyebarkan ajaran agama Allah. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, ia membawakan makanan untuk pemotong kayu yang saleh itu. Pemotong kayu itu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang dan memakan makanan itu. Ia selalu duduk di dekat pemotong kayu itu dan belajar tentang agama Allah darinya. Ia mulai belajar membaca Al-Quran dan perlahan-lahan menjadi seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah. Rumah pria itu sangat kecil, tetapi ada kedamaian di dalamnya. Pria itu hanya memiliki 1 atau 2 kambing, tetapi begitu orang tua yang saleh itu datang ke sana, kambing-kambingnya diberkahi. Ia memiliki banyak kambing. Begitu ia sampai di rumah, ia mulai memberi minum susu kambing segar kepada pemotong kayu yang saleh itu. Ketika pria itu memberitahu orang-orang di wilayahnya bahwa orang tua ini memiliki penyembuhan di tangannya, ia memiliki ilmu nur, cahaya, dan ia mengobati orang dengan ilmunya. Orang-orang di wilayah itu mulai datang untuk berobat kepadanya. Orang-orang di wilayah itu sangat menghormatinya. Padahal, ia tidak melakukan pengobatan apapun. Ia hanya hamba Allah yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan penyembuhan di tangannya melalui ayat-ayat suci. Pemotong kayu yang saleh itu menghabiskan seluruh harinya untuk beribadah. Sejak orang tua ini datang ke rumah mereka, bisnis mereka menjadi sangat meningkat. Orang-orang dari jauh datang untuk berobat, dan Allah memberi mereka kesembuhan. Pemotong kayu yang saleh itu sangat senang tinggal di sana. Sekarang kesehatannya juga sudah membaik. Tetapi ia sangat merindukan putranya. Ia sering berpikir, bagaimana kehidupan putraku dengan wanita itu? Di sisi lain, putranya siang malam mencari ayahnya. Ia selalu khawatir tentang ayahnya. Karena kekhawatiran ini,
Ia tidak bisa bekerja dengan baik di ladangnya. Istrinya senang. Akhirnya aku bebas dari orang tua itu. Tetapi ia tidak tahu bahwa kebahagiaan ini hanya akan bertahan beberapa hari. Ketika tiba saatnya panen, panen mereka hancur. Ini menyebabkan banyak kerugian. Beberapa kambing berhenti menghasilkan susu. Banyak kambing mati karena penyakit. Ketika situasi rumah tangga menjadi sangat buruk, istrinya mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia melawan suaminya, selalu bertengkar dengannya. Ketika suaminya tidak pergi ke ladang, ia mencercanya, menyebutnya tidak berguna. Ia bahkan tidak memberinya makanan yang layak. Ia makan makanan enak sendiri, dan sisanya ia lemparkan di depan suaminya. Pria malang itu mengira, mungkin semuanya sudah habis di rumah, sehingga harus makan roti dengan air. Namun, ia tidak tahu bahwa istrinya sendiri makan makanan yang sangat enak. Ia sudah mengerti dari sikap istrinya. Sepertinya ini sebabnya ayahku meninggalkan rumah. Ayahku beribadah di rumah. Karena ibadahnya, Allah memberikan banyak berkah di rumah kami. Sejak ayahku pergi, kemakmuran juga hilang. Ia mulai menghabiskan waktu di luar rumah karena ayahnya. Ia juga mulai berdagang kambing. Itu sebabnya ia tidak pulang selama berhari-hari. Suatu hari, ia pergi ke seorang pedagang di suatu wilayah dengan membawa kambing. Ketika ia sampai di tempat pedagang itu, ia melihat kambing-kambing yang indah. Kambing-kambing itu persis seperti yang dulu dimiliki ayahnya. Saat kedua pedagang itu sedang berbicara, matanya tertuju pada sebuah gubuk yang terlihat sangat indah dari luar. Tampaknya seperti seseorang telah menghiasnya seperti sebuah masjid. Ketika ia sedang menyelesaikan kesepakatan kambing, ia berkata kepada pria itu, "Apakah ada orang yang tinggal di gubuk ini?" Pria itu berkata, "Ya, di gubuk ini tinggal seorang wali Allah yang sangat istimewa dan saleh. Allah telah menempatkan banyak penyembuhan di tangannya. Allah telah menempatkan banyak berkah di kakinya, sehingga rumah ini menjadi berkah. Orang-orang datang dari jauh untuk bertemu dengannya." Ia berkata, "Bisakah saya bertemu dengan orang tua ini? Saya sangat ingin bertemu dengannya." Pria itu berkata, "Anda harus menunggu sebentar untuk itu, karena saat ini adalah waktu ibadahnya yang istimewa. Anda bisa datang setelah salat asar." Ia duduk di bawah pohon di luar, menunggu untuk bertemu dengannya. Sampai saat itu, pria itu menunjukkan keramahan yang besar. Beberapa saat kemudian, azan asar berkumandang. Mereka berdua juga melaksanakan salat asar dan kembali duduk di bawah pohon yang sama. Baru beberapa saat berlalu, pintu gubuk terbuka. Begitu pintu terbuka, ia berdiri. Ketika ia melihat ayahnya setelah sekian lama, ia melihat, "Ini ayahku." Pemotong kayu yang saleh itu juga berlari ke arah putranya. Kemudian kedua ayah dan anak itu saling berpelukan dan menangis. Pria itu melihat mereka berdua dengan heran. Ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya merindukan ayah seperti ikan yang merindukan air." Orang tua yang saleh itu juga berkata, "Nak, aku juga ingin bertemu denganmu, tetapi apa yang bisa kulakukan? Aku terpaksa. Di sini, aku tidak bisa beribadah dengan benar." Pria itu memandang mereka dengan tatapan bertanya. Orang tua yang saleh itu berkata, "Ini putraku." Pria itu terkejut. "Mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda juga punya putra?" Ia membawa pria itu ke tempat yang terpisah dan berkata, "Ketika aku beribadah, menantuku tidak mengizinkanku beribadah, dan aku tidak ingin merusak rumah tangga putraku dan mengganggu ibadahku. Itu sebabnya aku meninggalkan rumah dan kembali ke sini." Kemudian pemotong kayu yang saleh itu datang kepada putranya dan berkata, "Nak, kapanpun kamu mau, kamu bisa datang mengunjungiku." Putranya berkata, "Tidak, ayah. Di mana-mana saya mencari ayah. Tanpa ayah, tidak ada keceriaan di rumah, dan hati saya tidak tenang. Tanpa ayah, rumah itu terasa seperti kuburan. Ayah, rumah yang tidak memiliki naungan orang tua bukanlah rumah, melainkan menjadi kuburan." Ia merengek seperti anak kecil, dan seorang ayah siap memenuhi permintaan anaknya. Ketika pemotong kayu itu hendak pergi dari sana, pria itu, saudara perempuannya,
dan putranya menangis, karena mereka tidak ingin orang yang saleh itu pergi. Namun, ia terpaksa oleh putranya dan pergi bersamanya. Putranya sendiri sudah lama tidak pulang. Ketika ia mengetuk pintu rumahnya setelah sekian lama, istrinya berlari untuk membuka pintu dan bertanya, "Siapa?" Suaminya berkata, "Buka pintunya, ini aku." Ketika ia membuka pintu, matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Ia terkejut. Setelah sekian lama, orang tua itu kembali. Dia akan membuat hidup kita sengsara lagi. Pemotong kayu itu mengerti dengan melihat wajah menantunya bahwa ia tidak senang dengan kedatangannya. Menantunya masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam. Mereka mulai makan malam. Putranya hendak masuk ke dalam untuk memanggil ayahnya. Istrinya berkata, "Biarkan saja, biarkan beliau beristirahat. Aku akan membawakan makanan untuknya di kamar agar ia bisa makan dengan tenang." Ia berkata, "Tidak, hari ini ayah akan makan bersama kami. Sudah lama ayah tidak makan bersama kami." Ia makan dengan wajah cemberut. Putranya pergi untuk memanggil ayahnya. Kedua ayah dan anak itu makan dengan gembira dan bahagia. Saat itu, menantunya sangat marah. Namun, rutinitas pemotong kayu itu tetap sama. Setelah salat Isya di malam hari, ia beribadah untuk waktu yang lama, melakukan salat tahajud, salat subuh, dan membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Ia menahan semua ini dalam diam, karena suaminya ada di rumah saat itu. Ketika suaminya pergi dari rumah, ia langsung pergi ke kamar pemotong kayu dan mengguncang dipannya dengan kakinya dengan keras, sambil berkata, "Bangun dan bersihkan. Dari mana kamu datang untuk makan roti gratis? Kami sudah kelaparan sebelumnya. Aku pikir kamu sudah mati tenggelam." Pemotong kayu yang malang itu, seperti biasa, bangun dan mulai membersihkan dalam diam. Ia mencuci piring, kemudian semua pakaian, lalu membersihkan kamarnya. Putranya datang. Ketika putranya melihat ayahnya sedang membersihkan, ia berkata, "Ayah, mengapa ayah harus bekerja? Semua ini akan dilakukan oleh menantu ayah. Mengapa ayah khawatir?" Mendengar ini, menantunya berlari keluar dan berkata, "Jangan lakukan itu, ayah. Ayah membuat kami malu dengan melakukan semua ini. Aku akan melakukan semuanya. Ayah istirahat saja. Sekarang adalah usia ayah untuk beristirahat." Sekarang, kehidupan mereka yang sama telah dimulai lagi. Bekerja setiap pagi, kelalaian dalam salat, kadang-kadang melewatkan salat. Menantu itu sangat kesal melihat pemotong kayu yang saleh itu beribadah. Hidup mereka berjalan seperti itu. Suatu hari, cuaca sangat panas. Ayah mertua itu sedang membersihkan piring di bawah sinar matahari. Sambil membersihkan piring, tiba-tiba pintu luar terbuka dan seorang gadis masuk. Itu adalah gadis yang pernah tinggal bersama orang tua ini dan diajar agama Islam olehnya. Ketika ia melihat pemotong kayu itu sedang mencuci piring, ia berkata, "Mengapa Anda mencuci piring? Di mana menantu Anda?" Ketika pemotong kayu itu melihat gadis itu, ia sangat senang. Ia berkata, "Nak, menantuku sedang sakit kepala parah. Jadi aku pikir aku akan membersihkan piring-piring itu. Piring kotor terlihat tidak bagus. Bagaimana kabarmu?" Ia berkata, "Ayah, saya baik-baik saja. Hati saya tidak tenang di rumah. Sejak Anda pergi dari rumah ini, hati kami tidak tenang. Saudara laki-laki saya juga sangat khawatir tentang Anda dan sangat merindukan Anda." Gadis itu juga menganggap pemotong kayu itu seperti ayahnya sendiri, karena gadis ini juga sangat suka beribadah kepada Allah. Gadis ini telah belajar banyak tentang agama Islam dari pemotong kayu itu. Ketika gadis ini bertemu dengan pemotong kayu itu, ia melihat ayahnya dalam dirinya. Ia mendapatkan kasih sayang yang sama, dan pemotong kayu ini juga memberikan kasih sayang seperti putrinya sendiri. Dan hari ini, begitu ia masuk ke rumah mereka untuk menemuinya, ia merasa sedih melihat keadaannya dan berkata, "Ayah, Anda terlihat tidak sehat. Mengapa Anda mencuci piring di bawah terik matahari ini? Tinggalkan pekerjaan ini. Saya akan melakukannya sendiri." Gadis itu membawa pemotong kayu itu ke kamarnya. Saat itu,
Putranya datang ke sana. Ia berkata kepadanya, "Siapa yang sedang ayah ajak bicara?" Istrinya berkata, "Aku tidak tahu siapa dia." Kedua suami istri itu masuk untuk melihat siapa yang sedang ayah ajak bicara. Melihat mereka, gadis itu berdiri. Gadis itu mengenakan hijab penuh. Gadis itu mengucapkan salam kepada mereka. Mereka membalas salamnya. Kemudian putra pemotong kayu itu mulai menceritakan segalanya kepada istrinya, karena pemotong kayu itu telah menceritakan semuanya kepada putranya. "Sekarang kamu bukan satu-satunya anakku. Aku punya anak perempuan lain juga." Ia pergi setelah meminta istrinya untuk membuat teh, karena ia tahu gadis itu berhijab. Istrinya, untuk berpura-pura, berkata, "Baiklah, saya akan membuatkan teh untuk Anda." Kedua ayah dan anak itu menjadi sibuk. Sambil membuat teh, ia mengerutkan wajahnya. Satu orang tua saja tidak cukup. Sekarang dia juga datang tanpa diundang. Ia membawakan segelas air untuk gadis itu. Gadis itu memberikan air itu kepada orang tua pemotong kayu itu. Ia berkata, "Ayah, napas Anda tersengal-sengal." Menantunya dengan cepat berkata, "Tidak, ayah baik-baik saja. Beliau hanya sedikit batuk. Ayah ini melakukan pekerjaan sendiri karena sudah kebiasaan. Beliau bahkan melakukan pekerjaan rumah sendiri sebelum saya datang." Gadis itu berkata, "Jangan biarkan beliau melakukan pekerjaan rumah Anda. Jika beliau melakukan pekerjaan sendiri, dudukan beliau dan katakan padanya untuk beribadah kepada Allah saja, untuk pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilihkan untuknya." Setelah itu, gadis itu berkata, "Ayah, Anda tahu saya mengajar Al-Quran kepada anak-anak." Ia sangat senang mendengarnya dan memberinya kasih sayang. Gadis itu berkata, "Ayah, doakan saya agar saya berhasil dalam tujuan saya. Anda tahu tujuan saya hanya untuk menjadikan anak-anak penghafal Al-Quran. Jaga kesehatan Anda." Setelah mengatakan itu, ia pergi. Pemotong kayu itu lelah sepanjang hari. Ia bersandar di tempat tidurnya dan sedang berzikir dengan tasbih Darote Ibrahim. Menantu yang kejam itu datang ke kamarnya dan merebut tasbihnya dan melemparkannya, sambil berkata, "Siapa yang akan melakukan sisa pekerjaan? Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus bekerja. Kamu sangat mencintai putramu, bukan? Kalau begitu lakukan juga pekerjaan putramu." Ia berkata kepada menantunya, "Nak, katakan apapun yang ingin kamu katakan kepadaku, tetapi jangan buang sajadah dan tasbihku. Jangan lakukan begitu banyak kekejaman. Perbuatan seperti itu tidak disukai oleh Allah." Ia masih berbicara ketika menantu yang kejam itu mendorong pemotong kayu itu keluar dari kamar sambil memeganginya. Ia berkata, "Ayo, orang tua, bekerja. Seberapa cepat kamu beribadah? Jika kamu bekerja secepat itu, pekerjaan berjam-jam bisa selesai dalam hitungan menit." Ia bangun dengan kaki gemetar dan mulai menyapu halaman. Karena halaman itu masih tanah, banyak debu beterbangan. Karena debu yang beterbangan itu, pemotong kayu itu mulai batuk. Ia duduk di halaman untuk waktu yang lama sambil batuk. Tetapi menantu yang kejam itu sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Ia berkata, "Ayo, orang tua, cepat bekerja. Banyak pekerjaan menumpuk." Meskipun tidak ada pekerjaan, menantunya sengaja membuatnya terus bekerja. Hari ini, orang tua pemotong kayu ini telah bekerja sangat keras, sehingga ia bahkan tidak makan, dan ia juga tidak bisa melakukan salat apapun, karena menantunya tidak mengizinkannya salat. Hari ini ia menangis sangat keras, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Ia terus berzikir kepada Allah setiap saat. Ketika ia yang kelelahan hendak berwudu di malam hari dan membentangkan sajadahnya di kamar, sajadahnya tidak ada di sana. Ia mencari tasbih. Tasbihnya juga tidak ada. Tetapi pemotong kayu itu tidak putus asa. Ia membentangkan kain bersih dan melaksanakan salat, dan berzikir dengan jari-jarinya. Pagi tiba, setelah salat fajar, ia membaca Al-Quran. Terdengar suara piring dari luar. Menantunya melemparkan piring-piring itu dengan keras. Pemotong kayu itu meninggalkan pembacaan Al-Quran dan keluar.
Ia melihat semua piring berserakan di halaman, tumpukan sampah di mana-mana. Mungkin hari ini putranya pergi lebih awal dengan membawa kambing. Itu sebabnya menantunya membuat ulah pagi ini agar ia tidak bisa beribadah. Ia sangat kesal dengan ibadahnya yang panjang, meskipun ia sendiri seorang Muslim. Meskipun menjadi seorang Muslim, ia sangat kesal dengan ibadahnya. Begitu pemotong kayu itu hendak kembali ke kamarnya, menantu yang kejam itu menarik rambutnya dan menjatuhkannya ke bawah. Ketika ia mencoba untuk bangun, ia meletakkan sepatunya di atas janggutnya, sambil berkata, "Orang tua ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak peduli seberapa banyak kamu disiksa. Bangun dan lakukan semua pekerjaan." Ia melakukan semua pekerjaan rumah, lalu mulai membaca Al-Quran lagi. Ketika menantu itu melihatnya sedang beribadah, ia datang ke kamar dan mulai memukulinya dengan sepatu. Tetapi pemotong kayu itu terus membaca Al-Quran, karena ia tahu bahwa ia sudah melakukan semua pekerjaan. Sekarang apapun yang terjadi, ia tidak akan bangun dari sana tanpa menyelesaikan bacaannya. Ketika ia sudah memukuli cukup lama dan melihat bahwa orang tua itu tidak mau bergerak, ia berpikir, "Mengapa aku tidak membuang Al-Quran ini dari rumah? Jika tidak ada bambu, seruling tidak akan berbunyi, menghentikan sumber masalah." Astagfirullah. Ia hendak meraih Al-Quran dengan niat untuk membuangnya. Tiba-tiba tangan dan kakinya menjadi bengkok. Kulit di wajahnya mulai mengelupas dengan cara yang aneh. Dalam sekejap, wanita itu telah berubah menjadi seekor keledai. Ketika orang tua itu menoleh ke belakang, ia melihat keledai itu dengan lidah panjang menjulur ke arahnya. Pemotong kayu itu tanpa sadar terus mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah. Sambil berzikir, ia keluar dari kamar, dan di depannya ia melihat putranya berdiri. Artinya, putranya telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Wanita yang telah menjadi keledai itu mendatangi suaminya. Suaminya terkejut dan menutup telinganya. Seluruh tubuhnya telah menjadi seperti keledai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan wajahnya tetap seperti wanita. Ini adalah wanita yang melarang orang tua yang saleh itu beribadah. Putra itu mengusir wanita yang telah menjadi keledai itu dari rumah. Wanita ini menjadi pelajaran bagi orang-orang. Anak-anak di wilayah itu takut melihatnya. Orang-orang menangkapnya dan meninggalkannya di hutan. Binatang buas di sana mencabik-cabiknya dan memisah-misahkannya. Kisah ini menyebar seperti api di setiap wilayah di India. Ketika berita ini sampai kepada pedagang itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menutup telinga mereka dan berkata, "Ayah, apa yang terjadi?" Orang tua yang saleh itu berkata, "Nak, lihat, jika ada seorang muslim sejati yang melihat muslim lain sedang salat, muslim yang lain itu akan mulai salat setelah melihatnya. Tetapi menantuku tidak seperti itu. Ketika aku beribadah kepada Allah, ia kesal dengan ibadahku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hukuman seperti ini dan menjadikannya pelajaran bagi orang-orang. Dan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa wanita ini tidak pantas untuk putraku. Putriku yang salehah ini pantas untuk putraku." Orang tua pemotong kayu ini menikahkan putranya dengan saudara perempuan pedagang itu. Sekarang saudara perempuan pedagang itu membuka madrasah kecil di rumah, tempat anak-anak di wilayah itu belajar agama Islam. Anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang pemotong kayu itu sangat senang dengan menantu perempuannya ini, dan menantunya ini sangat melayani pemotong kayu yang saleh itu. Sekarang keluarga mereka telah menjadi keluarga yang bahagia. Para penonton yang terkasih, bagaimana pendapat Anda tentang kisah menyedihkan hari ini? Silakan berikan pendapat berharga Anda di kotak komentar. Terima kasih.